Rekomendasi 3 mankosep termurah. Halo sahabat Bank Online, kali ini kita akan membahas 3 mankosep termurah. Penyakit atau serangan jamur pada tanaman masih menjadi ancaman utama pada sektor pertanian. Penyakit jamur yang menyerang tanaman salah satunya dapat dipicu oleh cuaca ekstrim. Akibat yang ditimbulkan dari serangan jamur ini tidak hanya menurunkan hasil panen loh, akan tetapi yang terburuk bisa menjadi gagal panen. Ada beragam penyakit yang disebabkan oleh jamur. Pada tanaman sayuran bisa diambil contoh layu fusarium, hawar Phytophthora, antraknosa, embun tepung, bercak daun, dan lain sebagainya. Kondisi lahan yang basah ditambah cuaca hujan yang ekstrim akan meningkatkan perkembangan jamur, sehingga perlu adanya penanganan dan perhatian serius dalam pengendaliannya ya sahabat online. Pengendalian jamur pada proses budidaya pertanian tentunya dapat menggunakan beberapa langkah. Sebagai contoh, yang pertama teknis budidaya. Ada yang tahu nggak kenapa teknis budidaya dapat dijadikan langkah pengendalian penyakit khususnya jamur? Yap, betul sekali. Karena teknis budidaya adalah komponen utama dalam budidaya tanaman. Teknis budidaya dapat dijabarkan antara lain pengaturan drainase, penggunaan plastik mulsa, pemumpukan tanaman, pemeliharaan tanaman, pengaturan jarak antar bedengan, dan pengaturan jarak tanam. Dengan mempertimbangkan beberapa hal tadi, maka habitat maupun tempat jamur berkembang akan berkurang loh. Kedua, penggunaan fungisida nabati. Tumbuhan yang ada di sekitar kita juga merupakan gudang bahan kimia loh, yang juga memiliki banyak manfaat. Serangan organisme pengganggu tanaman dapat dikendalikan dengan menggunakan pestisida nabati. Perlindungan dari serangan OPT ini berasal dari produksi metabolit sekunder yang dihasilkan tanaman obat. Yang ketiga, penggunaan fungisida kimia. Tentunya sebagai alternatif terakhir ya, fungisida kimia diharapkan dapat menekan bahkan membasmi perkembangan jamur di lahan pertanian. Ada beberapa jenis fungisida kimia yang dapat digunakan. Sebagai contoh, fungisida berbahan aktif mankosep seperti Victory 80WP, Mantep 80WP, dan Antila 80WP. Penasaran nggak nih dengan berbagai merek fungisida tersebut? Pertama, fungisida Victory 80WP merupakan salah satu produk fungisida dari PT BC atau yang biasa kita kenal dengan cap kapal terbang yang memiliki bahan aktif yaitu mankosep 80%. Victory 80WP atau wearable powder merupakan formulasi berbentuk tepung berwarna kuning dengan ukuran partikel yang sangat kecil dan mengandung bahan aktif yang relatif tinggi hingga 80%. Formulasi ini diaplikasikan dengan cara disemprotkan, yang ketika dicampurkan dengan air akan membentuk suspensi, sehingga perlu pengadukan yang sedikit lebih lama agar tercampur sempurna. Victory 80WP merupakan fungisida kontak, yaitu fungisida yang disemprotkan dengan tujuan melindungi sisi luar atau permukaan tanaman agar membasmi secara langsung jamur yang menyerang. Victory juga termasuk fungisida yang bersifat protektif, yaitu fungisida yang disemprotkan sebelum terjadinya serangan jamur atau biasa kita sebut sebagai pencegahan. Victory digunakan untuk mengendalikan penyakit bercak ungu pada tanaman bawang merah, penyakit antraknosa pada tanaman cabai, penyakit busuk daun pada tanaman kentang dan tomat. Dengan dosis 1,5 gram sampai 3 gram per liter air atau setara dengan 2-3 sendok makan per tangki 16 liter menjadikan Victory sebagai fungisida yang cukup hemat dalam penggunaannya. Victory 80WP atau biasa kita kenal dengan Victory kuning memiliki ukuran kemasan 1 kg dengan kisaran harga saat ini antara Rp85.000 sampai dengan Rp95.000. Kemudian selanjutnya ada Mantep 80WP yang merupakan produk dari Saprotan Utama atau biasa kita kenal dengan produk Pak Tani. Memiliki bahan aktif yaitu mankosep 80%. Mantep 80WP merupakan fungisida dengan formulasi tepung berwarna kuning dengan ukuran partikel kecil dan diaplikasikan dengan cara disemprotkan, yang perlu adanya pengadukan yang sedikit lebih lama agar tercampur merata. Mantep 80WP merupakan fungisida bersifat protektif, yaitu
fungisida yang diaplikasikan sebelum adanya serangan atau pencegahan agar melindungi tanaman dari jamur. Fungisida ini berwarna kuning untuk mengendalikan penyakit bercak ungu Alternaria pori pada tanaman bawang merah, penyakit busuk daun Phytophthora infestans pada tanaman kentang, penyakit busuk daun pada tanaman cabai, penyakit bercak coklat, dan penyakit hawar daun pada tanaman tomat. Dosis penggunaan mantap adalah 2 gram sampai dengan 4 gram per liter air atau 2 sendok sampai 4 sendok makan untuk tangki 16 liter. Saat ini mantap dijual dengan harga pasaran antara 80.000 sampai dengan 88.000 untuk ukuran yang 1 kilo. Nah, yang berikutnya ada Antila 80 WP yang merupakan produk dari Sari Krishna dan memiliki bahan aktif sama yaitu Mancozeb 80%. Antila 80 WP merupakan fungisida yang bersifat protektif, masih sama, yaitu fungisida yang diaplikasikan sebelum adanya serangan, agar melindungi tanaman dari penyakit khususnya jamur. Fungisida Antila berbentuk tepung dan diaplikasikan dengan cara penyemprotan untuk mengendalikan penyakit bercak ungu atau Alternaria pori pada tanaman bawang merah, penyakit antraknosa atau patek pada cabai, penyakit busuk buah atau Phytophthora palmivora pada tanaman kakao, penyakit busuk daun atau Phytophthora infestans pada tanaman kentang, dan penyakit hawar daun pada tanaman tomat. Dosis penggunaan Antila yaitu 2 gram sampai 4 gram per liter air. Antila 80 WP dengan ukuran 1 kg dijual dengan kisaran harga Rp80.000 sampai dengan Rp88.000. Dan kemasan 500 gram dengan kisaran harga Rp45.000 sampai dengan Rp50.000. Pengendalian jamur pada budidaya tanaman akan lebih baik jika mempertimbangkan lingkungan. Penggunaan pestisida kimia memiliki dampak negatif antara lain pencemaran lingkungan. Selain itu dapat menyebabkan resistensi dan resurgensi hama dan penyakit. Artinya dapat menyebabkan kekebalan dan ledakan populasi dari hama atau penyakit. Dan yang pasti menimbulkan residu yang ditinggalkan pestisida tersebut. Karena itu, kita juga perlu adanya pestisida nabati ya sahabat benih online. Pestisida nabati punya banyak kelebihan nih. Pertama, mempunyai cara kerja yang tidak berbahaya jika terpaksa harus terkena manusia. Yang kedua, mudah terurai di alam, jadi tidak mencemari lingkungan. Yang ketiga, mudah diperoleh di alam sekitar, sehingga hemat dalam biaya pemeliharaan. Dan yang keempat, cara pembuatannya relatif mudah. Dari penjelasan tadi, kami tidak melarang ya jika teman-teman petani menggunakan pestisida kimia. Tapi jika ingin mencoba dan menghemat biaya, mungkin bisa membuat pestisida nabati sendiri. Untuk bahan alam apa saja yang dapat dijadikan pestisida nabati, next video kita kasih tahu ya. Jika suka video ini, silahkan like, dan jika ada pertanyaan, boleh dikomen di kolom komentar di bawah. Jangan lupa subscribe. Sampai jumpa.